Kami berkumpul para ulama memusyawarahkan apa yang akan kami sampaikan. Hati-hati Pak, tidak bermaksud untuk intervensi terhadap hukum. Kalau memang 6 syuhada itu pegang pistol Pak, masa diantara kubu sebelah gak ada yang keserempet kakinya ditembak Pak? Kita ngikuti, kita melihat, kita mendengar apa yang terjadi. Itu tolong betul-betul ini dikawal sesuai hak Bapak, sesuai undang-undang. Artinya kalau memang ada institusi lain, mari kita buka semuanya. Kemudian yang pertama sebelum ditindak itu kita harus nyatakan dulu sebenarnya seperti apa peristiwa yang sesungguhnya. Itu menurut saya yang penting. Nah, ketika peristiwa yang sesungguhnya disampaikan secara transparan, gamblang, jelas, dan juga tidak ada yang diganjal atau ditutup-tutupi, tidak ada uwah-pokewuh gitu ya, maksud saya apa adanya, itu saya yakin nanti publik akan merespon dengan baik. Merespon dengan baik, oh ternyata seperti ini. Setiap kesalahan itu bisa diperbaiki, mari kita perbaiki kesalahan tersebut ya. Kemudian setelah itu baru siapa sih pelakunya, kan begitu kan. Nah, kalau memang sudah terungkap seperti ini kejadiannya yang sesungguhnya, publik menilai dengan baik dan memang oh iya seperti ini, kemudian ada pelakunya, nah pelakunya dihukum. Nah silahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lalu kita selesaikan dengan pengadilan HAM, proses kan begitu kan. Kemudian siapa sih yang merekayasa terakhir, pelaku rekayasa siapa saja gitu. Jadi ada 4 hal menurut saya yang harus digarisbawahi. Peristiwa KM50 sendiri seperti apa, siapa pelaku sesungguhnya, siapa yang merekayasa sehingga muncul fiksi-fiksi ini, kemudian siapa yang terlibat dalam fiksi-fiksi ini. Saya yakin kalau fiksi-fiksi itu nantinya ke kode etik kalau memang ada pihak kepolisian yang terlibat di situ. Harapan kita ini kembali kepada Pak Kapolri ini. Berani tidak gitu untuk membongkar daripada kasus KM50. Saya hakul yakin ini akan banyak yang terlibat karena pembunuhan, penyiksaan terhadap 6 laskar. Dalam pembantaian 6 orang laskar ini, ya bagaimana mereka melakukan secara sistematis, mereka persiapkan berbagai macam rekayasa, ya sampai terdakwa atau terdakwanya ini bisa lolos. Ini suatu rekayasa yang bisa dikatakan hampir sempurna. Ya, sekali lagi ini memang kita harus benar-benar bisa mendorong Kapolri untuk bisa membongkar secara tuntas ke akar-akarnya siapa dalang semua itu, siapa di mobil Land Cruiser itu, dan siapa otak daripada perbuatan tersebut. Dalam banyak kesempatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan tekadnya untuk melakukan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di samping itu, Kapolri juga menegaskan polisi tidak boleh bertindak arogan dan juga melakukan kekerasan dalam menjalankan peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Di depan Listio Sigit ada sebuah ujian besar untuk menguak tragedi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek yang telah menewaskan 6 laskar FPI. Masyarakat menunggu apakah janji Listio Sigit akan dipenuhi. Kantongi novum baru KM50, ulama geruduk Mabes Polri, tagih janji Pak Kapolri asal usul tuntas tragedi KM50. Kasus tewasnya 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek KM50 berpeluang bakal dibuka kembali kasusnya jika ada novum alias bukti baru. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada wartawan usai melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI. Terkait dengan KM50 ini juga saat ini juga sudah berproses di pengadilan. Memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut. Sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian apabila ada novum baru tentunya kami akan juga memproses, kata Kapolri. Namun begitu Kapolri menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu dan mengikuti perkembangan kasusnya sebab jaksa melakukan banding di tingkat kasasi. Tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk ke tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu, pungkas Sigit. Siapa sosok Jenderal Bintang 3 ancam mundur?
Jawaban Mahfud MD mengejutkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menolak mengungkap sosok Jenderal Polisi Bintang 3 yang akan mundur jika Irjen Verdi Sambo tidak dijadikan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sikap Mahfud MD itu menanggapi pertanyaan wakil rakyat perihal tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI di Senayan, Senin. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Kapolri, kata Mahfud. Adapun sebelumnya Mahfud pernah mengatakan ada Jenderal Bintang 3 yang bakal mengundurkan diri apabila Irjen Verdi Sambo tak dijadikan tersangka. Pria kelahiran Sampang, Madura itu menambahkan, dirinya hanya akan menyebutkan soal sosok Jenderal Bintang 3 itu kepada 2 orang. Saya akan menjelaskan itu kepada 2 pihak, satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Gak bisa ada orang memaksa saya, tegas Mahfud. Mahfud MD menyatakan bakal membeberkan siapa sosok yang dimaksud apabila ada Jenderal Bintang 3 yang menggugat dirinya atas pernyataannya itu. Kecuali ada Jenderal Bintang 3 yang menggugat saya ke pengadilan, saya merasa dituduh begitu baru gugat, baru ungkap nama. Kalau ini forum politik, ini tidak bisa. Saya berhak untuk menolak menjawab, ujar Mahfud MD.